Rizky. Let's go, yeah. You can do it. You can do it. Let's go. Let's go. Let's go. One more. Oh my god, so cool. Halo, thank you untuk teman-teman yang check in ke video ini. Saat ini aku ingin sharing tentang kisah seorang Rizky, salah seorang penerima beasiswa CCI program di Amerika Serikat. Video ini direkam Jumat 21 Januari 2022 di mana saya posisi di Papua Barat jam 22.30 malam dan Rizky di New York kurang lebih jam 8 pagi. Jadi video ini tidak direncanakan, semua mengalir begitu saja atau lebih bisa dibilang go show karena kita sudah beberapa kali melakukan janji, ternyata selalu terkendala dengan kondisi kesibukan masing-masing. So, kenapa seorang Rizky? Karena menurutku kisahnya menarik loh. Saat ini Rizky study di Jamestown College di New York di childhood. Jadi mempelajari tentang ilmu dunia anak-anak ya, mengajar anak-anak seperti apa dan harus bagaimana. Nah, kalian penasaran gak sih? Kenapa Rizky? Karena aku sempat bercakap-cakap dengan dia dan dia bilang, TOEFLku gak tinggi kak, tapi aku bersyukur aku bisa tembus dan sekarang di Amerika Serikat. Dan ada satu kata yang saya harus garis bawahi. Rizky mengatakan, be authentic of me. Penasaran toh maksudnya apa? Karena untuk semua beasiswa biasanya yang diperlukan adalah esai. Jadi teman-teman yang berniat untuk melamar CCI program, menurutku ini wajib ditonton sampai selesai. Jangan di skip ya. Dan Rizky ini adalah ORD yang berasal dari Sintang, Kalimantan Barat, di mana perjalanan darat ke Pontianak sekitar 8 jam. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian yang menontonnya sampai selesai. Jadi sebenarnya video ini direkam dalam 2 sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama yang sekarang ditonton, sesi kedua tidak bisa saya tampilkan di sini karena ternyata tidak tersimpan di live Instagram saya. So, semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk menulis esai atau mungkin berniat untuk melamar program beasiswa ke Amerika Serikat. Jangan skip, tonton sampai selesai. Thank you. Hi Rizky. Rizky, Yes. take a picture of me. Okay. Right here, honey. Look here, so beautiful. Just tap on the door. Nice. Hai Kak. Halo. Oke, finally. Setelah 1 year ya, kita akhirnya berhasil. Sorry, karena kemarin sempat IG ku di ini kan Kak, di apa sih? Dibajak sama orang sini. Jadi seminggu ya atau kurang ya lebih dari seminggu sih Resi nggak ada pakai IG gitu. Jadi akhirnya memutuskan membuat IG baru, yang ini IG barunya. Akhirnya yang lama gimana? Nggak bisa dikembalikan? Nggak bisa, jadi udah lapor ke pihak Instagram kan.
Terus Hmm. mereka udah langsung ini nonaktifkan akunnya. Jadi hackernya nggak bisa pakai akun Reski buat promosiin Bitcoin ya kemarin kalau nggak salah. Oh, Mungkin oke, oke. kakak Jadi, notice nggak sih? Jadi kayak bahasanya kaku kayak gitu, terus kayak bahasa translatean gitu. apanya? Notice nggak kemarin pas waktu ini Iya, kamu beda? kok jualan gitu loh. Iya, Iya, kok jualan gitu. Selama ini kan aku perhatikan postinganmu melulu tentang tempat-tempat gitu kan. iya, Tapi iya, kok kemarin lebih banyak yang kayak ini apa? Kok jualan gitu. iya. Jadi kayak itu kayak kesal banget tuh kak. Nggak bisa Iyalah, ngapa-ngapain kan jadinya. pastilah, Oke. pasti ini kan bete kan karena kan sudah banyak isinya di situ kan. Bener, itu tuh momen-momen semua dari perjuangan dari awal ya kak. Maksudnya kayak di Iya, dibangunnya itu jadi banyak memori gitu di situ. betul, betul. Yang Terus ya sebenarnya udah, bukan IG-nya sih, tapi momen yang sudah tersimpan di dalam itu. iya benar. Jadi Iya. sempat sedih banget sih. Jadi ini baru baru kayak bisa menerima ya udahlah gitu. Jadi kayak Pasrah. hidup itu harus maju ke depan. Jadi nggak usah Iya. lihat lagi gitu kan. Ya cukup. Move Jadi on, move on. ya move on. Jadi gimana Oke, kak? Suara Resi jelas nggak dari sana? banget, banget, banget. Sudah sangat jelas. Tadi aku pikir daripada harus menunggu hari Minggu dan khawatirnya nanti you nggak bisa, saya juga nggak bisa. Kita nggak pernah tahu ya dalam beberapa Iya benar-benar jam benar. ke depan atau mungkin dalam 2 hari ke depan kita nggak pernah tahu. Oke, sebelum kita mulai, aku mau opening dulu. Oke, untuk yang nonton ini tidak direncanakan karena kalau direncanakan sering nggak terjadi. Jadi sekarang waktu kalau di Amerika jam berapa Ki? Jam 8.21 pagi. Pagi. Sekarang kalau di Papua jamnya jam 22.30 WIB waktu Indonesia Timur. Oke, Ya, go show lah ya istilahnya. ya. Saya alumni CCI periode 2018-2019 dan sekarang Rizky adalah sedang menjalani program CCI. Jadi periode berapa ini? Ki? 2021-2022. Oke, jadi teman-teman kita ini banyak loh yang masih tertarik untuk mendaftar CCI. Pasti mereka bertanya-tanya, gimana sih caranya? Sudah berapa kali mencoba sih akhirnya tembus sampai Amerika. Terus kira-kira apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus tidak aku lakukan? Jadi sampai Kak Helen dari Sorong, mungkin kalau ngikutin, dia sampai membentuk grup namanya sharing session dan bersyukur Helen sangat membantu teman-teman yang sekarang melamar program CCI yang sekarang sedang berlangsung. Ya, siapa tahu dengan kita sharing, kita bisa membantu teman yang akan melamar program yang sama toh. Karena Iya kak, benar. siapa tahu dengan kita berbagi, nanti kita juga kebagian rezeki juga. Kan Iya kita nggak pernah benar-benar. tahu. Oke, sekarang waktunya Rizky memperkenalkan diri, dari mana, terus ditempatkan di state mana, sekarang belajar apa, nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan mengalir. Oke, it's your time. Oke, thank you Kak. Jadi Reski setuju banget tuh dengan apa yang Kakak katakan tadi ya. Jadi kalau misalnya kita membantu orang, pasti kita akan terbantu juga dengan sendirinya gitu ya, tanpa pernah kita tahu gitu kan. Nah, jadi senang banget Kakak bisa ngundang Reski di sini untuk sharing tentang CCI program Community College Initiative Program. Nah, perkenalkan nama Reski, jadi benar Reski, singkat, padat, jelas. Terus Reski asalnya dari Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, di Sintang Oke. Kak. Jadi dari pusat kota itu jauh banget ya, jadi kayak 8 jam gitu kalau pakai bis. Tapi kalau misalnya pakai pesawat itu cuman 45 menit ya, Oke. singkat. Nah, dari Sintang, perbatasan Malaysia. Nah, di CCI saat ini Reski ngambil bidang studinya Early Childhood Development Certificate. Jadi dapatkan sertifikat selama program ini gitu. Penempatannya di Jamestown, New York, Kak. Jadi, Oke. nah,
Jadi kalau misalnya di New York State ya, ini kayak sama kayak misalnya Resi tinggal di Sintang harus ke kota itu 8 jam pakai bis. Di sini juga dari Jamestown mau ke New York City-nya Oh 8 ya. jam. Jadi kayak oke, tinggalnya juga yang bukan di kota Hmm, besar gitu ya, tapi di county, di kota kecil juga di Amerika gitu. oke. Hmm. Kalau boleh tahu profesi di kota asal apa ya, Ki? Reski udah banyak ya kalau misalnya cerita nih. Jadi Reski lulusan pendidikan kimia di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Terus Reski harusnya ngajar kimia ya. Pada waktu itu udah ngajar nih, udah selama 1 tahun ngajar kimia kan di Hmm, vocational school. Jadi kayak di sekolah. Kalau vocational school itu apa ya kak ya kalau di Indonesia? SMK, sorry. hmm. Ya, SMK, Jadi SMK Reski bener. Ha. ngajar di SMK. Jadi cerita sedikit ya Kak. Jadi ngajar di SMK kan, terus ngajar nih, tapi kayak nggak dapat feel-nya, nggak dapat passion-nya gitu Kak. Akhirnya Hmm. Reski Nggak coba, dapat soul-nya gitu ya. ya soalnya nggak dapat gitu, kayak nggak ada nih bukan aku nih gitu kan. Terus Hmm, hmm. akhirnya Reski coba memutuskan ini dapat kesempatan kerja di EF English First Pontianak Oke. gitu sebagai Hmm, marketingnya waktu itu. hmm. Nah pas waktu di marketing Reski dapat kesempatan untuk assist teacher. Jadi asisten teacher di sana. Terus ngajar Oke. anak-anak yang usia ini dini gitu. Nah pas Oh, oke. interaksi dengan anak-anak kayak nemu nih, kayaknya enak ya Passionnya di dengan situ. anak-anak. Iya, jadi ketemu. Terus Resi juga volunteer Kak. Ada Hmm, volunteer kan di Pontianak gitu. Terus ngajar hmm, dapat kesempatan ngajar anak-anak juga dari volunteer itu. Jadi kayaknya jiwaku nih ngajar di anak-anak kayak hmm, gitu kan. hmm. Kayaknya di anak usia dini. Nah, akhirnya tuh mutusin pulang waktu itu akhirnya daftar ini di TK di Sintang gitu. Jadi diterima kan. Jadi Hmm, dari situ Reski kerja jadi guru TK di Sintang gitu dari 2019 sampai 2020. Terus Reski udah tahu CCI ini udah lama semenjak kuliah gitu. Jadi ada teman-teman hmm, yang udah lulus gitu kan. Jadi mereka juga encourage Reski untuk daftar karena kan udah sesuai jurusan nih kayak gitu. Akhirnya daftarlah hmm, CCI di tahun 2020 kan waktu itu Desember ya Kak ya terakhir pendaftaran. hmm. Tapi untuk yang 2021 gitu. Jadi Reski adalah guru TK di Sintang. Oh, I see, I see. Ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang nonton ini, saya kenal Rizky juga kenalnya karena Rizky memposting semua aktivitasnya di Amerika, dan kalau saya berteman dengan seseorang yang berteman dengan Rizky, biasanya akan muncul. Iya. Saya berteman dengan Carly, Oh iya Bang Kar. kayaknya ya kayaknya dari Carly itu kayaknya ada, biasanya kalau di Facebook kan ada ya, kayak maksudnya temannya yang Sekarang. direferensikan, Iya iya referensi. iya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk, sebenarnya ada beberapa teman yang saya sapa gitu loh, tapi saya bersyukur Reski langsung pas respon menurut saya. Ya, akhirnya saya memberanikan diri untuk akhirnya menjalin pertemanan dengan Reski, karena saya di Papua dan Reski sudah di Amerika kan sekarang. Iya Jadi Kak. eh, menurut saya dengan kita berbagi seperti ini sebenarnya menimbulkan teman-teman yang mendaftar itu untuk lebih pede, untuk lebih Mm-mm. percaya diri kan. Mm-mm. Kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, Iya. mungkin Rizky bisa cerita, ini mencobanya sudah berapa kali ya akhirnya tembus sampai Amerika? Eh, Resi baru pertama kali coba nih Kak. Untuk Baru CCI pertama kali alhamdulillah langsung diterima tembus gitu. ya? Jadi memang Oke. bersyukur banget gitu kan sama Tuhan gitu udah dikasih kesempatan Hmm, sekali coba langsung bisa diterima gitu. Tapi mungkin beda-beda perjuangan dari teman-teman ya Kak. Mungkin ada yang iya, 2 kali baru keterima, 3 kali baru keterima gitu. iya Bahkan betul, ada betul. yang 10 bahkan lebih dari itu bisa terima gitu. Iya. Uh, Rezeki alhamdulillah gitu ya Mhm. bisa diterima dalam sekali mendaftar. Tapi mungkin sebelumnya Resi udah mempersiapkan diri dengan matang gitu Kak. Kalau boleh Dengan tahu nilai ya TOEFL-nya berapa ya waktu ngirim sebagai persyaratan itu? waktu ngirim di tahun Resi itu kan minimalnya 450 Kak ya. Dan Resi Iya. waktu itu nilainya nggak yang tinggi-tinggi amat, jadi Hmm. 461. Oke, 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 oke.
Tapi Iya, sempat jadi tes lagi kan waktu di Jakarta, sempat ikut tes iya, TOEFL lagi kan? sempat Mhm. tes TOEFL lagi, dan pas Nah, waktu tes TOEFL itu nilainya nggak mencukupi standar dari yang Aminef minta gitu, dari program mhm. minta. Karena Ah, Reski waktu itu dapatnya cuma 437, mhm, jadi turun. mhm. Iya, iya. Iya, sama, Nah itu, sama saya juga turun waktu udah di Jakarta. jadi Saya itu juga turun. kayak Hmm, pasrah kan Kak, oh kayaknya udah iya, di tahun ini iya, kayaknya nggak bakalan lanjut nih hmm, programnya gitu. iya, Tapi akhirnya dapat email hmm, congratulation untuk hmm, menerima program ini gitu. iya. Mm-mm. Jadi kenapa saya tanya skornya Rizky? Ini untuk menyemangati teman-teman yang agak minder. Aduh, kira-kira skorku dapet nggak ya? Ya, Skorku tembus nggak ya? Nah, kadang banyak kekhawatiran itu. Makanya saya selalu support ke teman-teman. Nggak usah khawatir dengan skormu. Yang penting coba saja. Kita nggak pernah tahu rezeki orang kan. iya benar Karena Kak. waktu saya mendaftar pun nilai TOEFL-ku ya 4,485 waktu mendaftar. Tapi Mm-mm. waktu tes TOEFL di Jakarta saya turun gitu. Sama Jadi Kak, saya sama. mungkin yang paling rendah gitu. Tapi ya itulah kita nggak pernah tahu rezeki orang kan. Iya Akhirnya benar. ya saya bersyukur saya tembus. Nah, Mm-mm. terus dari kota Sintang ini ada berapa orang selain Rizky yang berangkat? Dari kalau kalau dari Sintang cuma Reksi sendiri Kak. Tapi kalau Kalau dari dari Kalimantan Barat Kalimantan? kami ada tahun ini ada 3 orang. Jadi 2 orang dari Pontianak, 1 dari Hmm. Sintang gitu. Nah biasanya yang dapat itu memang dari Pontianaknya gitu, yang kota besar. Dan ini Reski Hmm. baru pertama kalinya dari Sintang yang lulus gitu. Jadi nanti kalau selesai program ini Rizky akan kembali ke Sintang. Iya, Reski balik lagi Oke. ke sekolah yang Berarti lama gitu. Rizky akan jadi ambasador nanti di sana. Akan melakukan Amin. banyak. Iya, karena itu yang saya alami ketika saya tiba di kota saya. Ya. Gitu. Terus, oke. Jadi waktu itu Rizky interviewnya online atau offline? Nah, karena COVID-19 kan Pandemi Kak, kan? ya Ya. jadi pandemik, jadi Heeh. semuanya itu kita online, Reski tes TOEFL-nya online, interviewnya online. Jadi interview dulu, seminggu kemudian baru tes TOEFL-nya gitu. Jadi Hmm, semuanya kita lakuin online Kak. Nah beda dari zaman Kakak itu kan ke Jakarta ya. iya, Nah iya, itu Reski kemarin tuh betul. excited, oh bakalan ke Jakarta nih, ngeliat Iya, kota iya, betul, besar. betul. Betul, Tapi betul. karena COVID jadi Pa- online nggak apa-apa Pandemi, gitu. Mm-mm. iya. Berarti pada saat pertama kali ke Jakarta waktu ngurus visa ya? Iya. Jadi jarak dari ngurus visa sampai akhirnya berangkat lagi untuk berangkat itu berapa lama? Sebulanan ya Kak, nggak lama. Jadi kayak Sebulan ya? prosesnya cepat banget tuh. Cepat ya? Eh dari kita terakhir pendaftaran, 2 minggu setelah pendaftaran ditutup, pengumuman interview, ya kan? Mhm. Terus seminggu, 2 minggu, iya seminggu kemudian langsung interview, seminggu kemudian langsung tes TOEFL. Habis itu kita Mhm. nunggu selama kurang lebih 2 bulan atau sebulan setengah gitu untuk pemberitahuan kita lolos atau enggak untuk medical check up. Oke. Nah, Terus langsung proses yang kayak medical check up dilakukan di Sintang atau harus ke kota besar lagi? Resi kemarin harus ke Pontianak Kak, karena di Oh, Sintang kan kurang memadai itu. Jadi Resi harus ke iya, iya. Pontianak gitu ngurusnya. Jadi bolak-balik tuh Kak kemarin. Hmm, Bolak-balik gitu. Tapi alhamdulillah iya. lancar. Udah Mhm. medical check up. Abis itu langsung dapat pengumuman ini untuk interview visa gitu di bulan Mei. Pokoknya habis Lebaran tuh Kak, Mei. Reski Iya. ingatnya. Iya Juni gitu Jadi ya. Sintang ke Pontianak itu berapa jam? 8 jam. 8 jam. Ya, berarti semua harus ada usaha ya, harus ada effort Iya ya, benar. harus ada effort. Karena kalau kemarin Rizky, saya harus ke Makassar untuk vaksin itu semua. Iya, ada banyak vaksin ya yang harus kita ini. Ya, ya Ya, kalau Kak. saya kemarin dari Papua, saya harus ke Makassar untuk berapa kali vaksin itu. Ya itu effort yang kita harus ini kan Ya, lakukan sebelum ke ya. Amerika. Oke, terus waktu Rizky yang merasa dari esainya Rizky yang menurut Rizky kira-kira mengangkat, kira-kira menurut Rizky nih ya, Mm-mm. apa sih yang kok sampai aku kepanggil gitu loh? Karena kan kata yang kalau aku pribadi ya, aku ngerasa
bahasa Inggrisku nggak top banget gitu, biasa. Tapi kira-kira kalau menurut Rizky, apa sih yang membuat kira-kira Rizky, kok aku akhirnya kepanggil ya dari esai mana gitu loh. Mungkin kalau mau mungkin meraba-raba sedikit. Mm-mm. Jadi kalau menurut Reski ya, tapi ini bingung juga sih Kak ya, Ya maksudnya nggak kayak apa-apa sih. Karena kan ini untuk kami gambaran pikir, teman-teman yang sekarang dalam proses mau mendaftar lagi kan untuk ya, peruntukan tahun depan kan. menurut Reski, Maaf. kenapa kita dipanggil untuk mengikuti program ini? Karena Hmm. satu, tujuan Reski jelas kali Kak ya. Memang Reski pengen mau mendapatkan ilmu yang lebih, yang Reski Hmm. maksudnya kayak ilmu yang Reski dapat nih bakalan Reski apply kan di tempat kerja Reski yang di Sintang Oke. gitu kan. Jadi memang perlu banget untuk Iya. ini ilmu tentang early child education-nya, karena di sekolah itu kami memang nggak ada Hmm. punya basic sama sekali nih guru-gurunya gitu. Hmm. Jadi Reski nyatain di situ bahwa memang kami memang Reski butuh untuk Reski transferkan untuk ini teman-teman yang ada di sekolah gitu, karena memang perlu gitu Hmm. kan yang punya pengalaman. Karena kami semua tidak punya pengalaman untuk anak usia dini. Jadi berbeda-beda semua jurusannya itu Kak gitu. Hmm. Yang kedua, Reski itu aktif di kegiatan volunteer selama Hmm. Reski kuliah dan juga setelah graduate gitu Kak. Jadi tetap continue kan. Jadi Reski ceritain di situ gimana fashion Reski di kegiatan kesukarelaan gitu. Nah, di situ kan kalau pilar kita kan memang ada ini ya Kak ya, community service tuh. Nah, di situ ke volunteer-nya. Jadi memang udah ada gitu. Menurut Reski, Hmm. volunteer sama kebutuhan yang ada di Sintang memang Iya. memerlukan gitu untuk engage knowledge yang ada di CCI gitu, yang Reski perlukan. Iya. Karena memang itu yang harus ditulis dalam karangan kita. Jadi Iya, nggak perlu disebutin prestasi, 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 ya prestasi. enggak Kak. Ya, Jadi nggak Reski perlu. waktu Nggak selama perlu. di esai, jadi memang kebutuhannya apa gitu. Jadi bukan Iya. membanggakan diri kita ya, tapi memang kita ini Hmm. perlu akan Betul. Perlu, ini perlu. programnya gitu. Jadi itu sih Iya. kemarin yang Reski tonjolkan. Ya. Jadi maksudku ini supaya nanti teman-teman yang mau melamar bisa mengerti bahwa menulis esai ya seperti ini gitu loh. Iya, Butuhnya apa sih? Kenapa iya, sih gue harus kepilih? Kenapa sih saya harus ke Amerika gitu? iya, iya benar Gitu. Kak. Kalau Setuju. saya dulu, kalau saya dulu Rizky nulisnya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi dulu nulisnya saya ingin mempelajari bagaimana sih orang Amerika memperlakukan anjing sebagai anggota keluarga. Wah, oh iya, kalau di sini kan benar-benar kalau keluarga Iya, itu bukan hanya dari misalnya dia punya anak atau dia punya iya, iya. saudara Mhm. gitu, tapi Iya, binatang aja tuh iya, keluarga Kak gitu. Bahkan mereka iya, punya ini kan iya, birth certificate-nya gitu. Jadi kayak iya punya benar. ya terdaftar gitu. Itu yang salah Iya, satu heeh, iya, eh yang iya, baru juga buat Asia bahwa iya, mereka memang iya, sayang akan binatang gitu. betul. Kucing, Itu ya, terus heeh, anjing. iya Keren betul. sih. Jadi, itu yang aku tulis. Kebetulan kan aku hobi nonton National Geographic. Iya, iya, Aku iya. kok mungkin kok bisa sih di Amerika segitunya memperlakukan anjingnya ya, yang aku fokusin langsung di binatangnya. Kok ke anjingnya ya? Nah, itu yang Iya. aku tulis di karanganku. Apa Wah. yang what do you want to know about Amerika? Ya bagaimana mereka apa ya memperlakukan anjing ya gitu. Itu kemarin Kakak Dan di interview juga, maksudnya ditanyain itu atau pas di esai? jadi di esai aku tulis. Mm-mm. Jadi yang aku tulis itu di esai apa yang kamu ingin pelajari, kan ada pertanyaan toh, apa yang kamu ingin ketahui tentang Amerika? Iya, Ya saya jawab, saya ingin mengetahui bagaimana kok bisa sih orang Amerika mempunyai bonding yang kuat dengan anjingnya gitu loh. iya, iya. Nah, terus ternyata waktu di interview waktu di Jakarta, pas dapat itu ada yang penanyanya tanya, kenapa kamu tulis seperti ini? Ya saya ingin tahu, karena saya juga punya anjing, tapi anjingku tidak aku ajak tidur bareng, tidak Iya, ajak ranjangku, tapi kok di Amerika bisa seperti itu? Itu yang aku ingin tahu, bondingnya seperti apa? Aku hanya menjawab itu, aku nggak ngerti, tapi itu aku pernah sarankan ke satu teman yang sekarang sudah di Amerika, iya. puji Tuhan dia tembus. Oh. Iya Salah sih Kak, satu, tapi nggak usah semua gini. sih, tapi itu yang aku Iya, tulis. berarti Reski dapat satu tali benang merahnya tuh bahwa kita tuh udah tahu nih tujuan kita mau ke Amerika tuh ngapain aja gitu. Kita Iya, udah iya, clear ya goals-nya apa yang kita mau capai di sini gitu kan. Terus apa yang kita iya, bakalan bawa pulang ke Indonesia gitu. betul, 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 betul.
Terus apa namanya? Aku pengen Rizky juga share ke teman-teman loh. Jadi kalau nulis esai itu nggak usah bombastis, nggak Iya. usah you pernah ke negara ini, gue pernah melakukan itu, nggak perlu, ya kan Rizky? Yes, Setuju yes. nggak? Setuju, Ya setuju kan? banget ya. Karena memang Ya, itu yang Reski kerjakan gitu. Waktu nulis esai hmm, kan nggak ada yang show off diri. Maksudnya kita menunjukkan apa yang udah kita kerjakan bukan dengan yang kakak bilang tadi, hmm, saya sudah melakukan hal ini. Nggak kayak hmm, gitu. Tapi kita harus ya, mendeskripsikan apa sih yang betul, kita butuhkan, apa yang bisa betul, CCI berikan kepada kita gitu kan. betul, Terus apa yang kita betul, bisa kontribusikan selama betul, mengikuti program itu betul, gitu. Jadi ada betul. tali benang Iya, merahnya gitu. Jadi ada mereka benang jelas. merahnya gitu. Mm. Betul. Oke, next. Terus ketika dinyatakan Rizky sudah diterima nih, ada kekhawatiran nggak? Wih, gue mau ke Amerika nih. Gue ada penyakit ini. Aku ada penyakit ini. Kira-kira gue bisa dingin nggak ya? Ada nggak kekhawatiran itu, Rizky? Ada Kak. Jadi kayak Reski itu kan nggak bisa ini ya kena dingin gitu. Terus kalau misalnya udah kena dingin itu selalu pasti langsung kayak flu, ya kan? Jadi Mhm, kayak ada mhm, gejala sinus gitu. Jadi itu yang Reski mhm. khawatirkan. Tapi tuh dalam hati pengen ditempatkan di tempat yang ada saljunya. Oh, oke, ha, ha. Tapi kayak takut juga gitu kan. Jadi Betul. akhirnya konsultasi ke dokter gitu. Jadi disuruh ini bekal obat segala macam gitu. Hmm. Jadi udah Jadi siapin bawa ya, bawa ya persiapan ya. bawa persiapan kalau misalnya ini apa alerginya kambuh gitu kan. Jadi memang Hmm, terjadi yang kayak kambuh terus apa mata sini sampai bengkak gitu kan sampai berapa hmm, kali ya terjadi di sini. Tapi itu tadi karena udah disiapin obatnya, terus kita udah hmm, berespektasi sebelumnya apa yang akan terjadi. Jadi itu pas datang di sini udah nggak terlalu shock itu Kak. Jadi kayak lebih tenang hmm, gitu. mhm. Sama Tapi cuacanya dingin dapat dingin dapat banget. asuransi kan dari program ini kan, ada asuransinya kan, Ada. asuransi Jadi kesehatan. Iya. iya Kak. Jadi Tenang lah ya. kalau kita sakit atau apa, Mhm, alhamdulillah tuh udah di cover gitu. Tapi kan mhm, kita udah siapin juga dari Indonesia ya gitu. Kalau misalnya karena kita yang tahu obat apa yang kita betul, pakai gitu betul, kan. Kalau kita demam, betul. kalau kita flu gitu. Kalau kita alerginya Terus kita datang apa udah waktu disiapin. dari Jakarta ke Amerika berangkat sendiri, single flight, solo, atau ada teman-teman? Kebetulan ada teman Kak, karena dari Kalbar itu kan kita tembus 3 orang. Nah jadi Mhm. satunya udah berangkat dulu, terus dari Pontianak ke Jakarta, Reski ada teman Bang Tapi Zai, dia maksudnya dari penempatannya di Indonya ke Amerika gimana? sama-sama juga. Jadi kita sama-sama berangkat, terus pisah di ini di O'Hare di Chicago. Hmm. Jadi Reski ke Oh, New York, mereka ke Wisconsin, ada yang ke Iowa gitu. berarti internasional airportnya di Chicago ya? Ya Chicago. Di Ah, O'Hare. Jadi kita aha. dari Jakarta ke Doha, Doha ke Chicago. Habis itu dari Chicago baru Oh, pisah semua tuh, gitu. oh, berarti saya agak lebih tenang karena waktu itu ada temenku persis dari Jakarta Heeh. sampai landing di Virginia masih ada teman-temannya gitu loh. Soalnya saya gaptek. Karena kan kalau di sana kan kita mengandalkan teknologi, sedangkan saya gaptek gitu loh. Iya. Dan jadi saya juga ada persoalan waktu itu Rizky. Namaku kan hanya satu, Firdiani. Saya Iya. kena detain. Jadi saya masuk karantina. Jadi orang di sana aneh dengan satu nama. Oh gitu. Reski juga kan namanya Iya, satu nama Kak. Tapi waktu di aplikasi itu dikasih nama Avenue. Jadi first name iya, unknown gitu. Avenue. Iya, Avenue sama saya Firdiani Sama. Avenue. Jadi saya di Dallas ke detain. Jadi akhirnya waktu di Dallas menghadapi nasib masing-masing. Teman-teman yang 2 orang lolos, saya harus didetain. Terus pada saat itu saya sudah 2 kali pindah loket. Loket Heeh. pertama mereka pikir yang bermasalah komputernya. Pindah loket kedua. Loket kedua bilang, oh sorry kamu harus masuk di ruang apa? Kak detain gitu loh. Jadi untuk pemeriksaan lebih detail. Iya. Ya, tapi bersyukurnya gini di Amerika, kalau kita ketinggalan pesawat karena Mm-mm. bukan kesalahan kita akan Mm-mm. disediakan next flight Oh. seperti itu. Jadi berapa jam Jadi tuh Kak yang Kakak sampai delaynya tuh? kan seharusnya saya naik penerbangan itu seharusnya gini, kalau sesuai standar saya sampai di
Washington itu jam Virginia ke Washington saya lupa. Itu harusnya jam 10. Tapi karena saya harus tunggu next flight karena kena detain itu, saya sampai sana sekitar setengah 2 Kak, setengah 2 subuh. Wow, itu Jadi eh, jadi ini pengalaman sih ya untuk teman-teman. iya. Jadi kalau yang mungkin nanti yang mau punya anak Kak, namanya kalau bisa minimum 2 lah ya. Iya, Kalau ada rencana ke biar luar biar negeri aman ya. gitu. Iya, biar aman. Jadi bersyukurnya, tapi ya itu ya, mungkin kalau Indonesia, menurut saya pribadi, yang benar saat itu saya gaptek ya, saya gaptek, Iya, tapi karena waktu itu sudah terpisah di bandara yang sangat luas di iya Dallas, benar-benar. akhirnya bahasa Inggris kita kepake, gitu Iya, loh. iya. Akhirnya kepake kan, saya kan terpisah dengan teman-teman. Bayangin Rizky, saya harus menghadapi 5 layar besar, sebesar layarnya XX1, Iya, yang gede iya. banget, ada 5 di depan saya, dan saya Wow. nggak tahu saya harus ke gate mana. Dan saya bersyukur ternyata kalau di bandara itu ada petugas khusus yang membantu kita. Aku baru Iya, tahu juga sih, benar. Heeh. menolong kita mau kemana. Dan akhirnya Rizky dan saya baru tahu juga kalau kita bercerita ke orang Amerika dengan memang tulus nih, Iya, kan iya. aku bilang kalau saya nggak tembus penerbangan sekarang ini, saya akan ketinggalan pesawat. Dan saya akhirnya ada satu ibu-ibu teriak ke antrian di depan saya, please give this lady away, kalau nggak dia akan ketinggalan pesawat. Gitu loh. Jadi akhirnya Wow, gue benar-benar kayak menerobos ini. ditolongin tanpa ada Iya, pernah terbayangkan ya, Kak ya. benar-benar. Tapi ya Wow. memang tetap gue ketinggalan pesawat sih, karena memang sudah nggak bisa. Tapi Iya. maksudnya dari situ kita kalau udah kepepet, akhirnya Inggrisnya keluar deh gitu. Iya. Inggrisnya keluar gitu kan. Tapi ya itulah. Jadi menurutku ya itulah seninya kalau kita berangkat ke negeri orang kan, yang Iya. kita hanya taunya nggak seperti itu, ternyata seperti itu Benar-benar. gitu. Jadi Jadi namaku selalu bermasalah sih, sering kalau waktu di Amerika ketika buka banking account iya. gitu. Terus Oh ketika gitu. daftar di sekolah juga gitu. Orang proses 5 menit, saya bisa 15 menit atau 20 menit gitu. Resi juga satu nama Kak ya di sini kan. Masa Cuma namanya Resi bukannya aja. Reski Gusman tuh pisah? Itu tuh Resi Gusman itu dari nama ini, dari nama ayah Resi masukin karena memang di Oh, nama di ini cuman Reski gitu. Jadi oh. karena Jadi ya singkat nama aja aslinya di paspor apa? Reski. Oh, Ada yang ada yang nanya tanya itu FNU. Reski, FNU. Ada yang tanya FNU, jawab FNU Reski. itu adalah first name unknown. Jadi Unknown, ya gak dikenal. tidak ada namanya. Iya, iya nggak ada. Jadi 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 Jubakir untuk FNU itu untuk setiap orang yang ke luar negeri, maksudnya Amerika ya. Ketika kita nggak namanya hanya single name, itu biasanya nanti akan dibubui FNU. iya, First name, family name unknown. family name unknown ya. Kalau Resi Iya. kemarin tuh liatnya first name gitu atau Oh family gitu. ya first name unknown Family ya. Dan kalau di kelas dipanggil venue, FNU. jadi Resi tuh nggak ngeh awalnya venue, jadi diam aja. Ini siapa Serius venue? loh, serius Jadi loh. jadi udah masuk berapa kali terus di absen lagi kan. Jadi ditanya nama kamu siapa katanya, what's your name? Reski. Venue, who's venue katanya kayak gitu kan. Oh, jadi baru Reski jelaskan. That's my Oh, first oke. name unknown gitu. Jadi so what can I call you? Jadi you can call me Reski. Reski bilang kayak itu Kak. Jadi ya udah akhirnya dari setiap dosen itu Reski udah Terkenal jelaskan nih. jangan panggil Reski. Jadi I prefer you call me Reski jangan Avenue gitu. Venue. Kayak alien ya. Kalau Ya, dipanggil FNU. jadi cerita lucunya di Oh, kelas tuh itu sih. Jadi kalau dipanggil oh, venue, oke. Terus gini Rizky, di tempatmu tinggal ini dekat nggak dengan kayak apa ya, toko makanan gitu, yang halal food gitu, atau gimana? nah kalau Reski di sini susah Kak. Jadi kalau misalnya mau cari halal food gitu nggak ada Hmm. di sini gitu kan. Kalau misalnya supermarket kayak Walmart, Wegmans Hmm. gitu ada dekat. Kalau misalnya pakai bus itu sekitar 7 menitan nyampe ke sana gitu. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya Asian market dan segala macamnya itu nggak bisa dapat di Jauh. sini. Jadi kita harus ke Buffalo atau kita ke Erie, Pennsylvania, Kak. Nah, itu sekitar Oh, kalau ke Erie tuh sekitar 1 jaman, kalau ke Buffalo itu sekitar 2 jam. lumayan ya. Mhm.
Dan kalau Oh, transportasinya tuh susah, Kak. Jadi kalau kita mau kemana-mana tuh agak ribet gitu. Dan kalau bisnya, bahkan kalau kita mau ke downtown-nya kan, itu jam 5 terakhir. Kalau misalnya kita udah lewat dari jam 5, kita nggak bisa pulang ke dom. Harus jalan kaki. nggak bisa naik ini apa? Uber. Ada sih Uber gitu, ada. Tapi Oh, Reski memilih Tehong. untuk selalu on time ngejar busnya. Jadi Oh, sebelum jam 5 ini cepet-cepet. oh Karena gitu. kalau pakai Uber lumayan juga kan harganya. Iya sih memang. Iya, Mm-mm. iya sih benar 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 benar. Terus waktu pertama kali Rizky tiba di apa state-nya itu di tempat yang sekarang apa Mm-mm. Jamestown ya namanya? Sorry, apakah Jamestown ya. state-nya? Ya, Jamestown itu Jamestown, nama Kak. college-nya atau nama kotanya? Nama kotanya Jamestown. Jamestown. Ya, kalau state-nya New York. Kalau Oh, ininya community college-nya ini Jamestown Community College. oh, itu waktu Mm-mm. tiba pertama kali Jamestown dijemput kan sama pihak dari CCI di sana kan? Iya, jadi koordinatornya udah siapin bus buat kita di bandara, Kak. Jadi kita harus nungguin teman-teman yang dari negara lain juga. Jadi Satu kali semuanya itu, penjemputan gitu ya. iya, jadi satu kali penjemputan. Jam 12 semuanya datang, nyampe Hmm. ke dom jam 1 malam. Oh, kamunya tinggal di dom. Iya, di dom gitu. Satu kamar isi satu orang atau dua orang? Satu orang. Jadi Enak kayak, ya, iya, enak banget asli, iya Kak. asli Jadi, enak. jadi, Saya jadi iri, I'm kayak jealous. suite gitu. Jadi di suite ya. Jadi ada dalam satu ruangan itu ada 4 kamar. Jadi Iya masing-masing iya. kita dapat kamar gitu. Nah, Tapi kamar Reski mandinya gimana? roommate-nya ya. Kamar mandinya gimana? Nah, kamar mandinya ada 2. Jadi misalnya di sebelah sini ada 2 kamar, kiri kanan ya Hmm? misalnya Kak ya. Jadi di kanan ada Hmm. satu eh kamar mandi, di kiri juga ada. Jadi kita berbagi. 2 yang sebelah sana pakai yang punya dia, Oh, 2 di sini kita pakai sama-sama gitu. kalau untuk laundrynya Ada. Jadi setiap masing-masing lantai kita punya laundry dan itu udah nggak bayar, langsung udah kita bisa gunain. all in ya, Ya, include oke. ya. Mm-mm. Oh, I see. Oke. Terus, jadi waktu tiba di sana kan summer ya, Ya, summer Kak. summer ya. Perasaan kan biasanya yang pengalamanku kalau kita tiba itu kan biasanya ada 1 bulan kah atau 22 hari yang kita memang dipersiapkan untuk belajar. Rizky mengalami itu juga kan? Ada. Jadi sebelum Ya, kayak kita, kelas persiapan. ya, jadi ada persiapan apa kelas bahasa Inggrisnya dulu nih Kak. Iya, Sama ada apa nampilkan tentang budaya kita Indonesia kan. iya Jadi itu betul, selama 2 minggu kita betul. untuk catching up sebelum kelas regulernya dimulai gitu. Ada tuh. Jadi Iya. setiap pagi 3 jam kalau nggak salah kelasnya. Setiap Terus setiap hari. selesai itu ngapain? Selesai kelas ngapain? Selesai Hangout. kelas kita presentasi tentang ini apapun yang ada di Indonesia misalnya. Kita mau presentasi apa bebas. Jadi kita presentasi di depan teman-teman gitu. Tapi kan di sekolah kan itu, di sekolah. Di kampus ya. Jadi Tapi kita intern. selesai dari kampus ngapain? Abis itu minggu depan ya, abis itu kita langsung mulai perkuliahan Kak. Kalau nggak salah minggu depannya, misalnya selesainya Jumat. Jadi Seninnya itu udah mulai ini kelas. Ya, Hmm, Rizky selesainya maksudku, Jumat, maksud, mak- Seninnya kelas. maksudku gini, Riz. Kan tadi Rizky cerita katanya dari pagi sampai apakah jam berapa itu kan di college ya, kayaknya belajar prepare, terus berpresentasi tentang Indonesia. Pertanyaanku setelah itu apa Rizky nggak hangout? Maksudnya explore sekitarnya setelah Oh, saya ini. Aha. jadi karena kan itu kayak seharian Kak ya. Jadi padat banget tuh Hmm, dari minggu orientasi kan, dari pagi ada kelas bahasa Inggrisnya, terus ada kayak pengenalan kampus ya kan, terus ada hmm, tentang pengenalan tentang transportasi. Jadi kayak banyak banget tuh kegiatan yang hmm. dimasukin. Jadi dari pagi sampai jam 4 sore. Lumayan ya. Jadi pagi sampai 4 sore. Terus karena COVID juga kan, dan kita juga belum Hmm, ini berani untuk keluar. Jadi Reski hanya sekitar paham, kampus paham, aja paham. sih Kak, explore kampus gitu. Oh.
kampus. Nah, setelah udah masuk kuliah, itu baru explore ke downtown-nya, Resi pergi ke Hmm. Buffalo, gitu-gitu. Setelah Terus itu baru di kampus Rizky ikut komunitas-komunitas apa? Bergabung dengan komunitas apa? hmm, Rizky ada ikut kayak leadership gitu. Jadi ada program leadership. Jadi kita kayak ini Kak, dibantu gimana cara ngebangun ini skill kita, terus gimana kita nge-brand diri kita, terus kayak gimana kita gunain maksimalin LinkedIn yang kita punya gitu. Itu kegiatan kampus tuh, bukan CCI kan? Bukan, Yang jadi ada leadershipnya kampus tersendiri. kampus kan? Mm-mm. Itu Iya. yang Reski Terus ikuti. di kampusnya Rizky ada ini nggak? Kalau di kampusku dulu ya, yang di NVCC, itu kita tuh disediain kayak semacam asistensi. Kalau aku kan memang kekurangannya dalam writing. Jadi aku Mm-mm. ngambil asistensi yang writing gitu. Oh, Asistensi yang writing. Itu ada ada Kak, nggak? ada. Jadi kalau misalnya kita perlu butuh misalnya matematika kita kurang, jadi kita ada Mm. disediakan ini apa help help gitu Hmm. dari pihak Tapi kampus bikin gitu. appointment-nya kan? Iya, ada A appointment-nya day di before atau 2 days before kan? iya. Jadi kita Ya, tinggal oke. pilih sama siapa kita mau gitu. Jadi Betul, betul, betul. nah itu yang enak banget Kak di sini karena semuanya Betul, itu betul. kita disupport gitu. Jangan sampai Betul, kita nih betul. merasa terbebani Iya, sendiri kan. Jadi semua betul. apa yang ada di kampus itu kita bisa manfaatkan gitu. Jadi Iya, ada iya, advisor, maksud Kakak advisor kan ya? iya. Nah, Benar, jadi benar. ada kita sebelum mulai kampus itu udah ada dikenalin, "Hai, nama saya ini, kalau kamu butuh Betul. tentang ini, kamu bisa Mm-mm. kontak." Jadi mereka Itu kasih enaknya di Amerika. email. Iya benar. Memang. Heeh. Jadi mereka benar-benar helpful banget ya, Kak. Jadi kita Terus tuh kerasa nggak, Rizky, dengan jaringan internetnya? Flash. iya, jadi Internetnya di kan? sini udah 4G ya, jadi cepat banget Iya. gitu. Aduh. 5G, sorry, bukan Ya, 4G, pokoknya udah 5G. istilahnya kita hati-hati tindis gitu loh, hati-hati pencet, jangan sampai sudah kepencet gitu kan. Kalau Iya, misalnya kalau kita di sini kan mungkin masih muter-muter dulu gitu kan. iya. Gitu. Jadi benar yang Iya, iya. Kakak bilang, semuanya itu disupport buat siswanya itu sukses gitu. Iya, Siap betul. dosennya juga gitu kalau misalnya kita perlu apa mereka tuh welcome banget gitu. Jadi Betul. kita Betul. bisa email, kita bisa telepon, kita Betul. bisa chat Betul. gitu. Apapun yang Betul. kita mau gitu kan ya, mereka tuh bersedia gitu dan tersedia ya. Mereka tuh siap Terus meluangkan waktunya. kelasnya Rizky offline semua atau ada yang online? Kebetulan ada yang ini Kak, satu kelas itu yang maksudnya gini, kita in person, tapi dosennya yang di kampus lain gitu. Jadi kita joinnya pakai by Zoom By di kelas online. gitu. Iya, online, tapi tetap ketemu di kelas. Gimana aku nggak Gimana ngerti. ya? Jadi kelasnya itu semuanya in person. Tapi kan karena ada beberapa kampus ya Kak ya. Jadi ada dosennya itu yang stay-nya bukan di kampus yang utama misalnya, ada di kampus yang Oh, daerah paham. gitu. Nah, jadi I got kita you. terhubungkan dari kampus yang di sana gitu. Tapi kita di sini ketemunya di kelas gitu. Iya, Hmm. tahu. Jadi pakai layar gitu ya? Atau Iya, pakai laptop? layar. Iya. Layar Jadi ya? ada TV Iya, screen-nya gitu kan di kelas. Jadi kita terhubung sama dosennya di situ by Zoom. iya, iya. Nah, Iya. karena misalnya nih, karena COVID ya, Mm-mm. harusnya in person, tapi dengan teknologi tadi, kita langsung alihkan untuk Zoom. Pertama kali di semester ini, 2 kelas Reski by Zoom gitu, karena dosennya ada kontak dengan COVID gitu kan, jadi langsung tuh Hmm. berubah jadwalnya di Zoom gitu. Tapi minggu depan itu udah in person lagi kami. Oh, I see. Oke. Mm. Terus cerita tentang volunteer. Waktu pertama kali dengar volunteer, pikiranmu apa, Rizky? Jamnya berapa sih yang harus diharuskan 100 jam. kalau di Jadi tempatmu? Resi udah tahu Kak kan, udah baca oh Hmm, ada 5 pilar hmm, itu tuh dari sisi hmm, ya kan, ada intensif, volunteer, terus hmm, leadership, ya kan, terus akademik. hmm. Nah, Resi udah baca-baca oh volunteernya 100 jam. Terus udah tahu juga dari senior kan 100 jam gitu. Terus Resi memang udah berkecimpung di dunia kevolunteeran, jadi kayak Hmm. udah nggak yang Asik ya?
Jadi memang suka kan Kak gitu. Hmm. Pas Hmm. di sini juga dengan senang hati gitu kan ya, meluangkan Hmm. waktu untuk melakukan volunteer itu, dan alhamdulillah Resi udah lebih dari 100 jam Kak untuk volunteernya gitu. Oh. Jadi Kalau Reski kalau magangnya sudah internshipnya. magangnya udah juga. Jadi Resi udah 40 jam di semester yang lalu. Jadi untuk di semester ini tinggal ngejar 30 jam lagi gitu. Oh, oke. 75 kan ya? 75 ya. Jadi sekitar 35 jam lagi yang Reski kerja di semester ini. Terus yang untuk Terus, volunteernya udah aman, iya. udah cukupi. Jadi mungkin awalnya volunteer tuh kayaknya kita kejar target jam ya, tapi lama-lama kayak gaya hidup ya, Iya, bener nggak? Kayak gaya hidup benar. nggak? Kayaknya kalau weekend nggak volunteer ada yang kurang deh. Rasa nggak Iya, kayak gitu, benar, Riz? benar. Jadi ini Iya kan? walaupun Reski udah cukup kan Kak waktunya, tetap Reski ini lakuin volunteernya untuk yang Reski bilang kan Kak, Reski mau volunteer di Sabtu Minggu Iya, iya, iya. gitu. Supaya ada aktivitasnya lah. Iya, jadi kayak ngebangun relasi juga kan Kak dari Betul, pihaknya betul, gitu. betul. Karena Iya, we don't know someday mungkin iya, betul, kita bisa tetap komunikasi dan dia bisa betul, membantu betul, kita dalam hal apa gitu nanti. betul, betul. Terus apa namanya? Rizky dapat social host gak di sana? Ada Kak, jadi dapat social host di sini. Social host dari CCI. Iya, social host Selain dari social host dari CCI, dapat social host dari tempat lain lagi nggak? nggak ada. Cari Rizky, banyakin, banyakin. Kemarin gue dapat 6 Rizky, 6. Wow, keren, 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 sumpah. Enggak, soalnya dengan adanya, ya kalau aku pribadi ya Rizky ya, saya ini Heeh. kan orangnya gaptek ya tentang Uber. Jadi kemana-mana itu kayaknya takut banget gitu loh. Tergantung banget dengan bis Mm-mm, mm-mm. gitu. Jadi dengan adanya social host, maaf-maaf, akhirnya ada yang antar jemput Pak, kemana-mana gitu. Iya, Ada yang antar jemput. tertolong, Kan tertolong banget yang sih. aku senang itu ternyata pas kita ada di sana ya, teman-teman Amerika kita itu kalau kita kesusahan dan kita berani cerita, mereka akan bantu kita loh. Iya, benar-benar. Mereka helpful Yang aku banget, perhatikan, benar, ya, membantu banget. jadi lain banget dengan yang kita tonton di TV. Iya, kadang Lain tuh banget. nggak sesuai kayak ya apa yang realitanya kan. Maksudnya kayak di Ya, di betul. TV tuh kayak ya awalnya cemas kan, maksudnya kayak takut, worried gitu. Ketika datang sini Iya. bakalan gimana ya? Apalagi Hmm, isu-isu yang ada kan, misalnya kayak hmm, religion gitu, betul. ethnicity, Betul. ras dan segala macam. Pas di sini Ya, Nesi ngerasa kayaknya aman-aman aja, bahkan mereka baik betul. kayak gitu. Betul. Betul. Tidak Betul. yang tergambarkan apa yang selama ini Resi bayangkan kayak gitu. Ya. Kalau Rizky nggak ikut ini ya, komunitas-komunitas di kampus ya, selain yang leadership itu. Enggak Kak. Jadi kalau misalnya ada kegiatan aja sih Resi join gitu. Misalnya ada event apa Resi daftar. Mungkin karena pandemik apa ya, mereka nggak terlalu Hmm. geber ini ya, yang bertemu dengan banyak orang ya. Oh ya, Thanksgiving gimana rasanya? Pertama Thanksgiving di Amerika. Itu seru banget sih. Jadi Resi dapat undangan dari profesor yang ada di sini kan. Jadi Resi Hmm, pergi ke sana. Jadi ada 2 undangan dari yang profesor sama yang dari pihak yang kita volunteer dari Audubon sini Kak. Jadi kita di 2 kali Thanksgiving dan itu seru banget sih. Jadi kita belajar tentang apa ya? Gimana keluarga itu hmm, penting gitu Kak. Karena kan di Thanksgiving itu mereka apa ya, berterima kasih dengan apa yang udah mereka iya, dapat ya kan. betul. Keluarga, Jadi nggak peduli kerjaan, mau agama kesehatan. apapun, semua merayakan Thanksgiving. Iya kayak gitu. Jadi itu yang Resi pelajari, terus makan turkey Betul, betul, itu, terus betul, ada ini pie, apple betul. pie, pumpkin Iya. pie, apple pie, jadi segala pie itu Resi rasain Pai-pai gitu. muncul di permukaan. Iya, Tapi jadi Rizky perhatiin nggak, orang di sana suka manis ya, makanan manis ya. iya, jadi manis sih, ya benar. Jadi kayak nggak suka yang pedas ya Kak. Jadi mereka tuh kayak Iya, salt, yang asin-asin sama yang manis gitu. iya, iya. Mm-mm. Terus gini, ini kita bicara dari perkuliahan ya. Pertama, Rizky ada perasaan minder nggak waktu mungkin ada satu mata kuliah yang nggak ngerti. Kalau saya pribadi ya, saya itu kan sebenarnya waktu itu saya mau daftar itu daftarnya mau ngambil PR. Tapi Mm-mm. ternyata setelah dites,
mencapai skor itu. Jadi saya bisa ikut kelasnya, tapi nggak bisa dapat sertifikatnya. Kalau saya waktu itu gitu. Iya. Nah, terus akhirnya saya ditawari sama advisor saya, kamu mau ambil sertifikat apa? Akhirnya saya ditawarin ambil sertifikat leadership. Nah, untuk mendapatkan sertifikat itu saya harus ngambil business class. Jadi saya masuklah ke business class. Ternyata ngomongnya itu tentang ekonomi nih di Amerika. Wah, nol saya, zero. Jadi orang ngomong apa, Iya. biasanya kalau di kelas-kelas lain saya prepare supaya ketika kita di kelas kita ada something to talk about. Iya. Tapi saya mau ngomongin apa ini tentang perekonomian di Amerika? Aku nggak ngerti. Jadi itu kelas yang nilainya paling jelek dari sekian mata kuliahku gitu loh. Kalau Rizky ada nggak? Jadi kalau waktu saya di kelas itu Rizky, Tapi saya kakak dengerin dapat teman-teman. sertifikatnya nggak jadinya? Dapat sertifikat? Kalau sertifikat PR-nya saya nggak dapat, tapi ikut kelasnya bisa. Tapi saya pulang itu udah bawa sertifikat leadership. Saya belajar tentang leadership. Nah itu bagusnya di Amerika. Kalau kita gagal di sini nggak bisa. Jadi kan saat itu ya saya berpikir, ya walaupun saya nggak bisa ngambil kelas PR, tapi kan saya sudah di Amerika. Iya. Betul. Iya, Iya kan? benar. Nah, akhirnya sama advisornya disarankan, Firdi, kamu skormu ini nggak bisa untuk masuk ke kelas yang kamu maksud. Tapi kami saranin kamu untuk ngambil kelas leadership, mau nggak? Terus ditawarin mata kuliahnya. Jadi kita ada kayak disaranin gitu loh, bukan dijeblokkan. Iya, Yang saya senangi dari Amerika. Akhirnya salah satunya yaitu business class. Bukan business class. Pokoknya membahas tentang perekonomian dunia lah. Salah satunya Amerika. Gitu. Jadi di situ yang menurut saya saya jadi pendengar setia. Karena nggak ngerti ngomong apa. Dan bahasa Inggrisnya benar-benar yang bahasa Inggris penutur asli. Iya, gitu terus kan? pasti pakai istilah term-term tentang bisnis ya, Kak. Yang Benar, harus kita pelajari lebih dalam gitu. Benar. Nah, jadi kalau cerita kayaknya similar Rizky? sih, Kak. Kita same. Jadi kayak my English is not good enough for my major. jadi kayak koordinator tuh udah bilang, jadi Reski kamu nggak bakalan bisa dapatin sertifikat gitu kan. Jadi Reski udah sedih, shock gitu kan Kak. Terus nggak bisa tidur malamnya. Jadi gimana nih gitu kan. Terus kelasnya pun yang kayak bener-bener awalnya tuh bukan yang tentang jurusan Reski yang Reski dapat. Jadi yang kayak benar-benar yang general gitu yang dapat. Jadi kelas umum gitu Kak. Ya udah akhirnya kayak berusaha selama mungkin ada 3 hari atau 4 hari kayak galau kayak ternyata aku nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya kayak ya udah menerima ya Kak ya dengan apa yang ada ya. Berarti memang bahasa Inggris belum, berarti aku harus memang belajar bahasa Inggrisnya lebih dalam di sini gitu kan. Ya udah akhirnya memang apa yang kakak bilang tadi, mereka tuh benar-benar membantu kita kan. Jadi Reski langsung ditelepon, langsung dapat Zoom meeting dari director. Jadi kayak jurusan gitu Kak. Kalau kita di Indonesia tuh bilangnya jurusan jadi kayak ada dekan, terus ada jurusan ya kan ya? Iya, kajur, kepala jurusan. Iya, kepala jurusan. Nah, jadi Reski meeting tuh sama kepala jurusan, terus dibilang kan, Reski saya ngeliat katanya kan, kamu nih nggak ada sama sekali nih mata kuliahnya yang relate dengan jurusan kamu, katanya kan early childhood education. Jadi kamu tuh nggak perlukan ini semua, dia bilang kayak gitu kan. Saya tahu sih karena bahasa Inggrismu belum mencukupi, karena mereka tuh kayak require-nya Reski tuh harus bisa ngambil kelas composition 1 Kak gitu. Itu kayak requirement dari ininya jurusannya, kurikulumnya gitu kan. Nah, Resi tuh nggak bisa ngambil kelas yang requirement itu karena bahasa Inggrisnya kurang. Kan sedih gitu kan. Iya benar. Itu kayak nggak bisa tidur gitu. Akhirnya tuh dapat meeting itu kan, terus ya udah katanya kan, kamu saya ini ya hapus semua ya jurusan ini, kamu nggak kamu perlukan, nggak perlu katanya kan. Jadi Resi tuh dapat semua mata kuliah yang ini tentang early childhood education ya Kak yang Resi butuhkan. Jadi belajar semua dari sertifikat yang dapat itu kan Resi dapat belajar gitu. Jadi semester itu Resi belajar, terus dia melihat kan Kak gimana kita di kelas sama beliau nih ada nih. Jadi memang tugasnya juga
berat, harus mereview 40 buku, jurnal dan segala macam, dan memang harus punya kemampuan bahasa Inggris yang luar biasa gitu. Maksudnya kayak harus yang udah baik nih bahasa Inggrisnya, nggak yang kayak Resi punya. Udah advance lah ya, harus advance gitu. Iya, harus advance gitu kan. Bukan Tapi intermediate lagi, udah advance. iya. Tapi mereka kasih kesempatan itu, ya di awal udah di statement mereka, kamu nggak bakalan dapat sertifikat ya, tapi kamu bakalan at least kamu belajar tentang jurusan kamu, dibilang kayak gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Udah cukup kok, saya udah bisa belajar tentang ini, setidaknya saya dapat pengalaman dan ilmunya, Resi bilang gitu kan Kak, nggak apa-apa. Di perkenalan jalan mereka buat ini lagi, ada pertemuan lagi kan, bahwa diusahakan bakalan dapat sertifikatnya gitu. Terus Jadi sudah. katanya bakalan pas pulang nanti dapat sertifikat itu gitu. Itu kan kayak gitu kan. Amin. Karena mungkin dilihat dari nilainya juga bagus kan Kak. Alhamdulillah dari kelas yang dikasih itu Resi dapatkan A semua gitu. Oh, keren. Terus di semester kedua akhirnya tuh diskusi lagi nih dengan kepala jurusan dari bahasa Inggris. Bisa nggak nih Resi ngambil yang kuliah persyaratan itu tadi yang composition one nih kan Kak. Terus dosennya itu bilang bisa gitu. Jadi Resi di semester ini dapat ini kuliah yang mata kuliah yang requirement itu. Mungkin itu yang salah satu penunjang untuk Resi dapatkan sertifikatnya nanti gitu. Oh, I see. Jadi lagi happy nih ya. Ya lagi happy. Meluap-meluap nih. Tapi itu kalau ngeliat di semester 2, aduh Kak, lebih berat lagi tantangannya. Itu lagi, tapi nikmatin lah ya. Iya, karena lebih lebih banyak tugasnya, esainya harus 10 pages. Kalau kemarin Rizky, teman-teman, kan aku kemarin kan di Virginia kan kami 6 orang Indonesia. Kami 6 orang. Jadi kadang-kadang kami gini, sudah kita mau dapat nilai bagus kan tidak, kan kita pulang, kita lulus. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sudah terlalu serius, mereka sudah Firdi, kita happy. Kebetulan aku dapat teman-teman yang hobi makan gitu loh, yang suka nyobain gitu. Kita selalu cari yang namanya Chinese food. Chinese food yang ini yang halal. Karena kan kita juga ada teman yang muslim kan. Dan dia ini hobi makan, namanya Devir. Mungkin pernah dengar? Devir Mansa, Devir. Nah, dia kan hobi makan. Kak Devir. Iya. Soalnya Rizky ada baca blognya dia. Jadi memang rajin bikin blog. Karena itu rajin bikin blog. Dan dia ini hobi makan dan dia suka Chinese food. Makanya dia suka gini, sudah kafir, kita jalan. Pokoknya kita tuh hobi yang dengan teman-teman yang istilahnya tukang makan. Sudah nggak usah mau kita bagus kan enggak? Kan nilainya kita tetap pulang gitu loh. Tapi aku pikir tanggung gitu. Iya sih Kak, maksudnya iya sih. Without kayak tanpa sertifikat atau sertifikat, kehadiran kita di sini, pengalaman kita di sini ini yang sangat sudah luar biasa. Sudah luar biasa sih yang kita bisa terapkan ke kita pulang gitu kan, ke tempat kerja kita atau di lingkungan kita gitu. Jadi Resi pun mikir nggak yang terlalu ngebet, ya udah yang penting lakukan maksimal aja apa yang ada sekarang kan. Dapat sertifikat atau enggak ya terus nanti lah gitu. Kayak misalnya boleh tahu bulan berapa sampai bulan berapa di situ? Mei tanggal 18 pulang Kak. Mei. Nah maksud saya mumpung masih ada beberapa waktu, explore more gitu loh. Banyakin bergaul di kampus, kita nggak pernah tahu. Maksudnya ikutlah aktivitas ini. Jangan stay terlalu lama di mungkin nggak tahu ya, kalau saya nggak ngerti ya protokol kesehatan di sana seperti apa gitu loh. Tapi maksud saya mumpung masih di sana, perbanyakin bergaul kemana-mana gitu loh. Perbanyak mungkin di kampus atau ikut aktivitas sosial apa supaya ya nanti nggak nyesel gitu. Oh iya ternyata gue terlalu fokus di buku gitu. Iya. Maksudnya sih ini suggestion sih. Karena sayang gitu loh kan, tinggal Mei. Sekarang sudah mau akhir bulan Januari. Tapi nanti kan sebentar lagi kan ada ini kan spring break ya. Spring break Kak, iya. Nah, rencana mau kemana? Rizky ada kayak 3 tempat lagi yang mau dikunjungi, LA, Chicago, sama di Boston gitu. Tapi nggak tahu bakalan mau pergi atau enggak. Kalau dari tempatmu ke Boston kan
berapa jam? 8 jam ya atau 4 jam? 8 jam, kurang lebih 8 jam Kak, karena kayak Bagus loh Boston. mhm, Boston bagus. Rugi itu kayak kota mahasiswa. Kan iya Harvard yang terkenal dari sana kan? iya. Nah itu Resi mau kunjungi MIT-nya, Harvard-nya. Bagus, bagus, Kakak, bagus. kemarin sempat ke LA juga? Enggak. Saya kemarin tuh cari teman-teman aja yang pokoknya yang ada arah ke sana gue ngikut. Gitu. Pada nggak ada yang ke LA. Makanya I see. istilahnya kemarin tuh kalau aku pribadi lihat teman-teman suara terbanyak mana aku ngikut. Mana Karena ikut kan ya? Heeh. iya, kebetulan HP ku kan nggak HP canggih. Iya Sedangkan iya. ke sana kan serba ini kan. Nah, Iya. saya takutnya nih kesasar gitu loh. Dan jujur saya nggak mau invest HP di sana. Saya Iya nggak mau iya invest iya. HP karena saya tahu nanti beli HP di situ belum tentu bisa dipakai di Indonesia. Mhm 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 mhm. Gitu kan rata-rata iPhone ya di sana ya, Iya iya. rata-rata iPhone Mhm. gitu. Jadi saya nggak terlalu ini sih invest di situ gitu. Terus eh, ini pernah nggak ada semacam kayak cross culture dengan cross apa ya culture shock dengan teman-teman di lingkungan dom gitu? Ada nggak culture shocknya? Mmm, kebetulan nggak ada ya, Kak, ya, karena udah Reski ini sih, kayak sebelum pergi nih, udah baca-baca gimana gitu kan, kayak di Amerika nih gimana gitu. Kalau misalnya, teman dari negara, misalnya dari India tuh seperti apa. Jadi kayak udah tahu dulu, Kak. Jadi kayak, "Oh iya, oke," gitu. Jadi kayak udah tahu dulu gitu. Reski. Jadi Hmm. udah membaca itu semua dulu gitu kan. Kayak misalnya Tapi di enaknya Rizky dapat satu kamar satu orang ya, iya, jadi makanya nggak terlalu banyak yang culture shock. culture shock-nya gitu. Karena kayak kalau udah Hmm. di dom, paling kita interaksinya pas ketika di ini kan kitchen gitu kalau kita mau Hmm. masak atau apa. Jadi nggak Iya ada iya yang benar. terlalu bentrok gimana-gimana kan, Kak. Kayak Iya gitu. iya. Tapi kalau di kitchen itu alatnya dipakai bersama-sama nggak? Kayak penggorengan, apa gitu, kulkas. Eh, iya, jadi Reski apa pakai sama-sama kebetulan. Tapi kalau yang punya ini roommate dari yang US, Amerikannya kan, mereka punya sendiri gitu. Nah, teman Reski yang Hmm. dari India, roommate-nya, kebetulan Reski kan Islam nih Kak, dan dia juga Hmm. ini vegetarian kan, jadi dia nggak makan Hmm. daging-dagingan, jadi masih aman kita Hmm. pakai sama-sama gitu. Hmm. Jadi makanya Terus, kayak maksudnya Resi di sini nggak ada yang gontok-gontokan apa gitu. Jadi kayak teman-teman yang lain oh, tuh ada kelas tentang eh inilah gitu. Maksudnya ter- pasti ada ini kan kayak apa ya iya, iya, kelasnya nggak aku nggak mau ini aku iya, nggak mau ini gitu. betul, Nah kebetulan betul, dapat betul. teman yang enak aja gitu. Dia nggak ada yang gimana-gimana Poles gitu. ya, Ya poles gitu kan. Iya, iya, enak iya, aja iya, iya. gitu dia. Terus, apa Tuh. namanya, eh waktu persiapan baju dingin, waktu mau masuk winter gimana? Beli baru atau pergi ke used store, thrift store? Nggak, Resi nggak beli baru, jadi Resi ke thrift store itu yang murah-murah kan Heeh, Kak, yang harga dua iya, iya, puluh lima belas betul, dolar. betul. Ya, karena nanti pulang ditinggal juga kok. Iya, jadi rencana juga nggak mau bawa gitu. Jadi kayak misalnya bootnya juga Resi beli yang second Hmm. hand gitu kan. Makanya, oh iya, gue ingat, gara-gara sepatumu, akhirnya saya menyapamu. Aku Oh ingat, iya, 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 aku bilang begini, itu sepatu kayak sepatuku deh. Ingat nggak? iya, iya, iya. Ha. Iya, 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 benar, benar. Nah itu Itu aku beli, tinggal Rizky, gue nggak bawa sepatu iya, itu karena itu licin, iya benar licin. Kak, licin eh, itu. kakak kasih ke siapa? Saya waktu itu bawa ke ini kan kalau di Virginia itu banyak yang apa box-box besar tuh loh, yang Mm-mm. kita bisa donasikan lagi, Oh, I see. kan banyak. Jadi saya beli di thrift store ya saya kembalikan lagi ke thrift store itu. Saya I waktu see. itu belinya ke ini. Di situ ada Goodwill nggak? Resi nggak nemu sih Kak di sini. Oh, kalau di tempatku banyak Goodwill. Jadi aku beli di Goodwill. Terus waktu aku mau ninggalin Amerika, ya aku masukin lagi di apa? Dia itu kayak apa ya? Semacam kontainer lah, setengah Mm-mm, kontainer. Aku mm-mm. masukin lagi di kontainernya, gitu. I see. Terus Licin itu sepatunya itu. Mau dibawa ke Indonesia mau pakai apa? Panas. Halo, 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 Rizky.
Kak, Ya, halo, halo, halo. Iya, ini oke, bisa. Apa? bisa? Ya, 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 oke, oke. Mungkin tadi saluran internetnya kah? Mm-mm. Iya, iya, iya. Eh, ini Terus, yang Resi kalau tuh mau boleh tahu, pindahin, kamu waktu, kenapa, kenapa? Resi mau pindahin ke HP yang ini. Nah, kita matikan dulu atau Iya, gimana? karena yang ini HP-nya baterainya mau habis. Heeh. Bentar. Ini kok nggak bisa request ya ke kakak ya? Coba. Saya apa? Terima. Hmm, oke, Sayangnya, coba ini kak. Eh, aku matiin dulu. ya matiin dulu kita. Tapi ini kakak save kan nanti? Ini sudah otomatis tersave. Oh ya, oke. Nah, abis itu Resi join Oke, lagi ke oke. HP yang satunya ya. Siap, siap, siap. Oke, Ya. oke, yuk. Nampak asap-asap nggak sih?